Nah, kita ingat-ingat kembali, huruf besar itu apa? Huruf besar itu disebut juga dengan huruf kapital, adik-adik. Nah, huruf besar, ayo perhatikan contohnya di bawah ini. Berdoa kepada Tuhan sesuai ajaran agama yang dianut. Di sini ada kata Tuhan yang diawali dengan huruf kapital. T-nya huruf kapital, adik-adik. Setelah makan, berdoa kepada Tuhan sesuai ajaran agama yang dianut. Nah, Tuhan di sini diawali lagi dengan huruf kapital. Karena ini menunjukkan Tuhan, maka harus diawali dengan huruf kapital. Huruf kapital itu juga dipakai sebagai huruf pertama kata ganti Tuhan. Kata ganti Tuhan itu contohnya Yang Maha Esa, Yang Maha Besar, Yang Maha Kuasa, Yang Maha Pengasih, Yang Maha Penyayang. Nah, ini ya adik-adik ya, kata ganti Tuhan yang sering digunakan yaitu tadi Yang Maha Esa, Yang Maha Kuasa, Yang Maha Besar, Yang Maha Pengasih, Yang Maha Penyayang, dan lain sebagainya. Tuliskan 5 kalimat menggunakan kata ganti Tuhan di bawah ini dengan benar, adik-adik. Contohnya misalnya Yang Maha Esa, berdoalah selalu kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jangan lupa Tuhan diawali huruf kapital, Yang Maha Esa juga setiap katanya diawali dengan huruf kapital karena ini menunjuk kepada Tuhan. Yang kedua, Yang Maha Kuasa. Nah, Maha Kuasa di sini ini disambung, adik-adik. Jadi, Yang Maha Kuasa menciptakan bumi dan segala isinya. Lalu Yang Maha Besar nih adik-adik, Tuhan Yang Maha Besar menciptakan matahari dan bulan. Tuhan Yang Maha Pengasih selalu mengasihi manusia. Saat kita berdoa kepada Yang Maha Penyayang, mohon berkat yang melimpah. Nah, ini tadi ya contoh kalimat menggunakan kata ganti Tuhan yang memperhatikan penggunaan huruf kapital. Kalian tentu masih ingat ya, di awal kalimat harus menggunakan kapital, nama orang, nama hari, nama tempat, ya, nama bulan. Sekarang ditambah lagi kata ganti Tuhan itu juga harus diawali dengan huruf kapital. Adik-adik, bacalah kalimat-kalimat berikut ini dengan benar. Yang pertama, kalau terjatuh bisa terluka. Yang kedua, jam dindingnya pun bisa pecah. Yang ketiga, iya ayah, saya akan berhati-hati. Nah, adik-adik coba nih perhatikan penggunaan tanda titik di 3 kalimat ini. Nah, adik-adik penggunaan tanda titik ini di akhir kalimat. Tanda titik itu selalu dibubuhkan di setiap akhir kalimat. Nah, selain penggunaan tanda titik, tentu adik-adik masih ingat ya tentang penggunaan huruf kapital. Tanda titik itu digunakan untuk mengakhiri yang namanya kalimat berita, adik-adik. Kalau tanda tanya seperti ini digunakan untuk mengakhiri kalimat tanya. Lalu kalau tanda seru itu digunakan untuk mengakhiri kalimat ajakan, kalimat minta tolong, dan kalimat perintah. Adik-adik, pada semester sebelumnya kita sudah belajar nih tentang penggunaan tanda tanya, tanda seru pada kalimat ajakan, kalimat minta tolong, kalimat perintah. Nah, sekarang kita akan belajar tentang tanda titik yang digunakan untuk mengakhiri setiap kalimat berita. Adik-adik coba tulis kembali kalimat berikut dengan benar. Nah, kita tuliskan dengan memperhatikan penggunaan huruf kapital dan tanda titik. Yang pertama, batu baterai jam dinding di ruang tamu sudah usang. Kalau ditulis dengan benar bagaimana adik-adik? Dengan memperhatikan huruf kapital dan tanda titiknya. Nah, kalau ditulis dengan benar itu seperti ini adik-adik. Batu baterai jam dinding di ruang tamu sudah usang, itu diawali huruf kapital pada kata batu ya, huruf B-nya harus kapital, dan diakhiri tanda titik di akhir kalimat. Jadi ingat ya, penggunaan huruf kapital dan tanda titik diakhiri di kalimat berita. Kita lihat nih soal yang kedua. Ayah meminta bantuan Udin untuk menggantinya.
Nah, di sini kalau diperbaiki dengan memperhatikan huruf kapital dan tanda titik, ayah. Nah, ayahnya di sini di awal kalimat, maka A-nya besar. Meminta bantuan Udin. Udin itu nama orang, jadi juga diawali huruf kapital untuk menggantinya titik. Seperti itu adik-adik. Kita lihat soal nomor 3. Ayah dan Udin sama-sama memperbaikinya. Maka kalau ditulis seperti ini adik-adik, ayah A-nya besar karena awal kalimat, dan Udin U-nya besar